Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Anak-anakku kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ketemu lagi setelah melaksanakan ujian kemarin. Dan kali ini materi kita adalah terkait dengan aktivitas air. Ya, aktivitas di air. Kalian sudah bisa tebak ya, aktivitas di air yaitu terkait dengan renang. Nah, kali ini kalian nanti di akhir penyampaian materi ini tugasnya sederhana. Hanya mencatat saja apa yang Bapak sampaikan ya. Sekali lagi hanya mencatat saja apa yang Bapak sampaikan. Cukup itu saja dan simpan nanti catatannya, boleh dibaca-baca ulang ya, karena nanti pekan depan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di dalam materi terakhir ya. Bisa jadi apakah bisa Zoom ataukah nanti langsung kepada tugas akhir ya. Nah, jadi pekan depan adalah materi terakhir. Baik, terkait dengan renang, insya Allah Bapak akan mulai dengan aktivitas renang dan fasilitasnya terlebih dahulu. Yang pasti jika kegiatan renang itu dilakukan di kolam renang, seperti halnya sepak bola dilaksanakan di lapangan bola gitu. Nah ya, seyogianya seperti itu. Terus kemudian di dalam renang sendiri aktivitasnya betul-betul tidak ada permainan lain selain olahraga renang. Jadi kalau kita datang ke kolam renang tidak ada aktivitas lain selain olahraga renang. Ya, kalau hanya main-main air ya itu tidak termasuk dianggap sebagai aktivitas di air yang terkait dengan renang. Renang sendiri dia mempunyai gaya ya bermacam-macam yang kita kenal. Ada gaya bebas ya, terus kemudian ada gaya punggung, ada gaya dada, terus kemudian juga ada gaya lumba-lumba atau dolphin ya. Nah, kali ini kita membahas sederhana yaitu gaya dada ya. Renang gaya dada, ada juga yang menyebutnya dia gaya katak karena gerakannya mirip seperti katak. Sudah kebayang ya, katak berenang. Nah, ya, dia gunakan dua kakinya, dia gunakan dua tangannya. Nah, itu ya. Jadi gaya dada itu sama dengan gaya katak. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam renang gaya dada ini. Yang pertama yang harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah gerakan dasar meluncur. Gerakan dasar meluncur. Yang kedua, gerak kaki. Gerak kaki ya. Yang ketiga adalah lengan renang gaya dada. Jadi gaya renangnya seperti apa? Lengannya seperti apa gerakannya ya. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 ya. Ingat-ingat tuh. Karena kita kali ini adalah materi, bukan praktek, jadi tidak bisa Bapak sampaikan secara detailnya. Karena nanti kalau disampaikan secara detailnya akan bayangannya bingung ya. Itu dasarnya saja. 3 hal tadi jangan lupa. Selanjutnya di dalam renang khususnya gaya dada ini dan juga gaya-gaya yang lain itu menggunakan fasilitas kolam renang yang memiliki kedalaman 1 sampai 1,5 meter. Kedalamannya ya, kedalamannya 1 sampai 1,5 meter. Nah, kadang-kadang kalau di kolam renang itu kan ada tuh ya, kolam renang cetek gitu kan. Nah, sebetulnya kolam renang cetek itu tidak bisa dijadikan acuan untuk kita belajar renang. Nah, makanya kalau mau belajar renang ya langsung yang agak sedikit dalam itu ya. Kalau yang cetek itu cuma buat main-main saja, biasa adik-adik kita gitu ya. Nah, seperti itu. Atau bahkan ada anak-anak usia balita ya,
seperti itu. Ya, selanjutnya keterkaitannya dengan renang gaya dada ini, karena renang gaya dada ini adalah termasuk salah satu renang yang membutuhkan energi yang sangat kuat, ya. Oleh karena itu ada satu hal yang harus diperhatikan. Apa itu? Satu hal yang harus diperhatikan dalam renang gaya dada ini adalah pengambilan napas renang gaya dada. Mengambil napas. Ya. Kalau misalkan renang gaya bebas, dia mengambil nafas, ya, dari arah kiri, dari arah kanan dengan menengok gitu ya. Nah, sedangkan gaya dada atau gaya katak ini dengan cara mengangkat kepalanya ke atas, ya, kepalanya ke atas seperti itu, ya. Nah, kalau sekilas ya dipraktekkan itu, nah seperti itu, terus naik kepalanya. Ada yang setiap kali satu kali dia langsung naik, ada juga yang 2 kali baru naik, 1, 2. Nah seperti itu. Terkait dengan renang gaya dada ini juga ada yang menggunakannya sebagai dasar untuk melatih renang gaya dolphin atau lumba-lumba. Nah ini keunikannya gaya dada ini, ya. Jadi kalau sudah bisa gaya dada nih dasarnya, maka kalau ingin ke gaya dolphin atau gaya lumba-lumba ini dasarnya, ya. Kalau yang sudah bisa kalian gaya dada, nanti bisa dipraktekkan gaya lumba-lumba, ya. Nah ini itu terkait dengan satu hal yang sangat penting, ya. Nah terus kemudian koordinasi dari renang gaya dada ini gerakannya sangat berseni sekali, ya. Beda halnya kalau gaya bebas, ya, dengan gaya dada ini, ya. Nah, dia sangat indah sekali kalau kita lihat ya gerakannya. Nah, itu terkait dengan gerakan gaya dada, ya. Nah, yang terakhir ini adalah dasar-dasar keselamatan di air. Nah, kalau ini tidak harus keterkaitan dengan gaya dada, dengan aktivitas kita, ya. Ketika kita ke kolam renang, nah ini ada keselamatan di air. Yang pertama, pastinya tidak diperkenankan bermain kejar-kejaran, ya, di pinggir kolam, ya. Nah ini biasanya karena kita saking senangnya ya, renangnya sebentar, lari-lari di pinggir kolam. Nah, itu tidak boleh. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, melakukan mendorong temannya. Kalau kita dengan teman kita ya saling dorong, karena sangat bahaya sekali. Kalau kepala kita terbentur dengan ubin, pasti sudah kita tahu resikonya. Tapi kepala kita terbentur dengan air yang sangat keras, air ya, itu seperti kita juga terbentur dengan benda padat, sama sakitnya. Bahkan kalau ketika berbenturan dengan air, ya, dengan sangat keras gitu ya, itu bahkan bisa sampai ke dalam kulit kita, ya. Mungkin kalau kita terbentur dengan lantai atau ubin, itu memar sudah pasti terlihat, ya. Nah seperti itu. Jadi jangan mendorong teman. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, berenang di tempat, ya, yang dalam itu harus dengan pemandu. Nah kalau kalian mau mencoba tempat yang dalam dan tinggi kalian belum sesuai misalkan, itu harus ada pemandunya. Tapi kalau kalian sudah ahli, sudah berpengalaman, ya silahkan. Tapi kalau belum berpengalaman, baru belajar, harus dengan pemandu, ya. Minimal saudara kita atau orang tua kita yang ikut, ya, serta untuk mengawasi kita dulu, ya. Kalau tenggelam nggak kelihatan, nah itu sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu harus didampingi dengan pemandu. Kemudian melompat ke kolam renang, yang keempat, ya, melompat ke kolam renang di saat ramai kolam renangnya. Nah ini juga harus diwaspadai. Jangan sampai ketika ramai kita lompat, akhirnya kita bukan ketemu air, ketemu orang gitu ya, tabrakan orang di air. Itu sangat berbahaya sekali. Dan yang kelima, ya, meloncat di kolam yang dangkal. Nah ini yang kelima nih, meloncat di kolam yang dangkal. Nah ini jangan sampai
dilakukan ya. Udah kolamnya cuma sebatas betis kita misalkan ya, terus kita lompat ya, nah itu langsung kepentok ke dasarnya. Nah itu bahaya sekali ya. Jadi 5 hal terkait dasar-dasar keselamatan di air ya, jangan lupa tadi ya, catat tuh. Oke, baik, mungkin itu materi kita hari ini terkait dengan renang ya. Dan sebagai penutup, karena kita seorang muslim dan muslimah, nah ini ya, ketika kita mau ke kolam renang tujuannya harus jelas, mau berenang ya, mau berolahraga renang, bukan main-main ya atau ganggu teman kita. Jadi harus jelas. Yang kedua, tetap ya, kalau kita sebagai seorang muslim ya, meskipun renang ini ya, ini dari 3 aktivitas ya yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Apa itu? Berkuda, memanah, berenang ya. Nah, namun kita harus juga menjaga, khususnya nih yang akhwat ya, khususnya yang akhwat ya. Jadi ketika akhwat ingin berenang ya harus menjaga ya. Kalau memang ada tempat khusus untuk akhwat itu jauh lebih baik, jadi tidak bercampur dengan ikhwannya ya. Nah gitu. Nah, kalau bapak sendiri kebetulan juga punya hobi renang, itu kalau ke kolam renang pagi-pagi sekalian gitu ya, masih sepi, karena niatnya memang olahraga. Sore sekalian sebelum menjelang tutup tuh ya, karena niatnya olahraga, bukan main-main di kolam renang gitu. Kalau memang ya, ini harus kita jaga ya, karena tetap menjaga auratnya dan sebagainya. Nah untuk akhwat mungkin ada pakaian-pakaian khusus dan sebagainya ya, tapi lebih diusahakan kalau tidak bercampur berenangnya dengan yang ikhwannya ya, karena jangan sampai kita berolahraga pengen sehat ya, nah tapi malah dapat dosa seperti itu ya. Jadi sekali lagi tetap harus jaga ya. Nah yang ikhwannya juga demikian, kalau berenang fokus renang ya, tidak ganggu orang ya, apalagi mohon maaf ya melihat lawan jenis dan sebagainya. Nah, nanti fokusnya berbeda. Oleh karena itu berenang tetap fokus terhadap berenang, olahraganya ya. Nah semoga ini menjadi semangat kita ya untuk bisa renang ya, untuk bisa renang gitu ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan jika pandemi sudah berakhir ya, kita bisa pergi ke suatu kolam renang, kita bisa berenang lagi ya, dan itu bisa menambah kesehatan kita ya. Demikian anak-anakku, semoga semua materi tadi yang sudah disampaikan bisa dicatat ya. Nah catatannya kalau sudah dirapihkan, disimpan dibaca ya. Nah nanti insya Allah di pekan berikutnya akan kita laksanakan uji tertulis atau uji lisan. Nanti kita lihat aja kondisinya ya. Kalau uji tertulis berarti mungkin pakai Google Form, tapi kalau uji lisan ya, kalau uji lisan mungkin kita lakukan dengan Zoom ya. Nah, kita lihat mana yang memungkinkan untuk pekan depan, insya Allah. Demikian anak-anakku, baik ikhwan maupun akhwat ya. Dalam 2 hari ini kalian melihat ini, jangan lupa sekali lagi catat ya. Nah, nanti setelah mencatat Bapak akan berikan link untuk laporannya. Kalian tinggal isi saja sudah menyelesaikan tugas atau belum. Oke, cukup itu saja, dan catatannya tidak perlu difoto dan dikirim, tidak perlu ya. Yang penting sudah melaksanakan atau belum. Nah, nanti ketahuannya mana? Ketika kita lakukan uji di pekan depan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.